Mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Analisis Data Spasial, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dengan metode co-kriging yang berjudul Estimasi Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 di DKI Jakarta berdasarkan suhu melalui pendekatan co-kriging. Ya, dengan anggota kami yang pertama adalah Horida dengan NIM 006, kemudian dengan saya sendiri yaitu Selsa Bilanada dengan NIM 027. Topik bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait bab 2 yaitu tinjauan pustaka, kemudian bab 3 terkait metodologi penelitian. Masuk pada pembahasan bab 2 yaitu terkait tinjauan pustaka. Yang pertama terkait COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut sebagai virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia dan gejala lainnya seperti sakit kepala, demam, dan serta hilangnya kemampuan indera penciuman. Positif COVID-19. Semua negara didorong untuk mempublikasikan definisi yang digunakan secara online dan dalam laporan situasi reguler untuk mendokumentasikan pembaruan berkala definisi yang dapat mempengaruhi interpretasi data surveillance yang dimuat pada WHO tahun 2020. Berdasarkan panduan surveillance global WHO untuk novel coronavirus COVID-19 per 20 Maret 2020, definisi infeksi COVID-19 ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kasus terduga suspect case. Kemudian kasus probable atau probable case, kemudian kasus terkonfirmasi, dan yang terakhir adalah klasifikasi infeksi COVID-19 berdasarkan Kemenkes, yang awalnya terdapat istilah PDP, ODP, dan OTG, kemudian diganti menjadi kasus suspek, kasus probable, kemudian kasus konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, dan discarded, serta selesai isolasi. Dan yang terakhir adalah kematian. Suhu udara. Suhu udara adalah besaran panas suatu objek. Secara ilmu geografi, suhu udara adalah ukuran panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Suhu udara dinyatakan dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin yang diukur menggunakan alat pengukur suhu bernama termometer. Pengaruh langsung yang dirasakan bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan temperatur antara lain adalah sudut datang sinar matahari, lama waktu penyinaran, ketinggian tempat, kemudian kondisi geografis. DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administratif, yakni Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, serta Kota Administrasi Jakarta Timur, dan 1 kabupaten administratif yaitu Kepulauan Seribu. Berdasarkan data terbaru hasil sensus penduduk bulan September tahun 2020, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2020 mencapai sekitar 10,56 juta jiwa. Jumlah ini sudah termasuk sekitar WNA sebanyak sekitar 4.300 jiwa. Sementara itu, luas DKI Jakarta adalah sekitar 662,33 km persegi, menurut Keputusan Gubernur Nomor 171 Tahun 2007. Metode co-kriging. Co-kriging merupakan metode interpolasi spasial yang menggunakan ketergantungan spasial antara variabel primer dan sekunder. Variabel primer adalah variabel utama yang digunakan untuk menginterpolasi, sedangkan variabel sekunder adalah variabel kovariat. Variabel sekunder dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan estimasi. Variabel sekunder tersebut digunakan untuk mengestimasi variabel primer pada lokasi yang tidak tersampel. Menurut Rossiter tahun 2007, dalam memilih variabel sekunder dalam co-kriging harus memperhatikan dua hal, yaitu variabel sekunder secara teori mempengaruhi atau berkorelasi dengan variabel primer, dan yang kedua adalah variabel sekunder secara empiris mempengaruhi variabel primer.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Horida. Baik, selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode penelitian. Next. Yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dari setiap kota di DKI Jakarta pada tanggal 1 Mei 2021 dan temperatur maksimum pada tanggal 1 Mei 2021 pada setiap stasiun pemantauan BMKG DKI Jakarta. Data aktif case COVID-19 diperoleh dari situs corona.jakarta.go.id yang ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta dan data terkait suhu udara yang didapatkan dari website online BMKG. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel primer dan variabel sekunder. Variabel primer pada penelitian ini adalah penambahan kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta. Sedangkan variabel sekunder adalah temperatur maksimum di DKI Jakarta. Sedangkan untuk titik koordinatnya adalah koordinat longitudinal dan latitud wilayah administrasi DKI Jakarta. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Metode analisis yang digunakan kali ini adalah metode analisis Cockreading. Dalam langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan variabel yang akan digunakan, yaitu variabel primer, variabel sekunder, dan titik koordinat. Yang kedua, yaitu mengestimasi data in sample dengan metode Cockreading. Yang pertama, melakukan tahap praproses data dengan uji korelasi antar kedua variabel. Yang kedua, membentuk matriks jarak antar lokasi pengamatan dengan menghitung jarak antar lokasi pengamatan menggunakan persamaan HII sama dengan akar XI min XJ kuadrat plus YI min YJ kuadrat. Yang ketiga yaitu menghitung jarak antar lokasi pendugaan dan setiap lokasi pengamatan dengan persamaan HI0 sama dengan akar XI min X0 kuadrat ditambah YI min Y0 kuadrat. Yang keempat yaitu menghitung eksperimental autocovariance dan cross covariance dengan membagi jarak antar lokasi pengamatan menjadi beberapa kelas. Yang ketiga, membuat plot jarak antar lokasi terhadap eksperimental covariance. Yang keenam, menghitung nilai model spherical covariance. Yang ketujuh, membentuk matriks peragam dan peubah primer dan sekunder antar lokasi pengamatan. Yang kedelapan, membentuk vektor peragam antar pengamatan dengan lokasi yang diduga. Yang kesembilan, menghitung inverse dari matriks C. Yang ke-10, menghitung nilai pembobot dengan membentuk matriks W. Yang ke-11, menghitung nilai dugaan pada lokasi pendugaan. Yang ke-12, menghitung error atau galat dari hasil pendugaan wilayah in sample. Langkah ketiga yaitu mengestimasi titik tertentu data out sample dengan metode Cockreading, dengan cara yang saya sampaikan pada poin kedua tadi. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.